Satu suara, satu cerita, satu pemikiran. Welcome back to My Talks X Edu Talks. Di sini kita bakal bahas hal-hal seru seputar motivasi, dunia sekolah, pelajaran yang bikin fun, sampai fun facts yang bisa kalian mikir, kok bisa sih? Di episode kali ini kita bakalan bahas how to manage your time and unlock your potential. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan sama bintang tamu spesial kita, yaitu Kak Humay. Kak Humay boleh nggak sih kenalin diri dan apa sih kayak fun facts yang Kak Humay punya gitu? Oke, halo semuanya, halo Kansa. Jadi jujur aku di sini seneng banget ya bisa diundang sama SMP aku dulu gitu. Jadi perkenalkan aku Humay, biasa dipanggil Humay atau Humay juga nggak apa-apa. Atau lengkapnya Humaira Alkela Zahrani, dan aku adalah alumni dari SMP Negeri 1 Gelaga yang saat ini bersekolah di SMA Negeri 1 Gelaga. Nah, kalau untuk fun fact hidup sih sebenarnya hidup aku itu pet-pet aja ya teman-teman, gak ada yang menyenangkan atau bagaimana. Cuman mungkin fun fact-nya tuh dulu aku hampir gak hidup karena sebenarnya aku di kandungan itu 10 bulan. Oh beneran Kak? Iya bener. Jadi ketika di periksa tuh sudah tidak ada detak jantungnya gitu ya. Lalu kan sesar nih. Nah ketika sesar dikeluarin tuh aku sudah membiru dan dingin teman-teman. Iya. Tapi untungnya waktu itu aku lahir di Fatimah dan sama dokternya tuh kayak dipukul-pukul gitu loh. Oh ya. Terus akhirnya tiba-tiba nangis guys. Nangis. Cuman aku di inkubator tuh sekitar 3 bulan. Jadi kayak terus akhirnya hidup deh jadi Humay sekarang gitu. Terus makanya dong Kak, kan ini kakak kayak banyak banget prestasinya pasti, apalagi Kak Humay ini udah menang banyak piala olimpiade. Nah menurut kakak tuh setelah kakak melewati semua hal-hal itu, apa sih tantangan terbesar kakak buat bisa ngelewatin kayak aku capek banget, aku kayak udah lelah banget nih buat ikut olimpiade gitu, gimana sih biar kayak gak mikir hal negatif tapi malah jadinya positif? Pasti gak tiba-tiba aku bisa berpikir positif ya. Jadi mungkin kalau kemarin kalian juga datang di ospek kemarin ya, juga cukup ceritain. Cuman awalnya tuh pasti aku dulu adalah anak yang cukup anxious teman-teman. Jadi aku sering berpikiran buruk sih awalnya. Terus gimana cara nggantinya tuh? Iya, sebenarnya tuh transisinya di kelas 10 tuh aku kan anxious banget. Aku selalu merasa gagal gitu, tidak bisa menjadi yang terbaik. Kemudian tapi sebenarnya transisinya tuh adalah pada saat kelas 11. Kenapa tuh? Nggak tahu entah itu pendewasaan atau bagaimana ya. Cuman aku mulai let go gitu. Ketika aku tidak mendapatkan apa yang aku mau tuh aku mulai nggak apa-apa gitu ya. Mulai nggak apa-apa. Karena sebenarnya di kelas 10 tuh fun fact-nya aku tuh ikut sekitar 21 lomba esai. Beneran? Karena kayak aku bener-bener sepengen itu gitu, kayak apa yang kita buktikan gitu kan. Tapi tersadarullah tuh tidak ada yang lolos guys. Kayak satu-satunya? Gak ada yang lolos sama sekali gitu. Terus baru di kelas 11-nya nyoba lagi? Di kelas 11 aku lihat ada lomba dari Universitas Indonesia, which is aku kan pengen masuk ke situ ya. Iya. Terus aku nulis aja, tapi aku tidak punya harapan untuk lolos. Gitu. Kayak yang penting aku nulis aja. Ini kalau misal nggak lolos lagi ya udah, berarti mungkin jalannya bukan di SI atau KTI. Terus qadarullah tiba-tiba lolos gitu. Lolos bisa ini Kak? Lolos juara 1 di Universitas Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kunci biar nggak demotivate itu tuh sebenarnya harapan ya. Ketika kamu masih punya hope untuk hidup gitu kan ya. Ketika kamu masih punya harapan, insya Allah kamu masih bisa menjalaninya gitu. Menurut kamu cara dapetin harapannya itu gimana? Soalnya kan kadang ya banyak beberapa orang tuh artinya punya harapan, punya kayak mau nih kita mau kayak gini, aku mau kayak gini. Cuman ternyata setelah kita jalanin aja, kita realitanya ternyata nggak seperti apa yang kita mau. Nah menurut Kak Humay itu gimana sih cara kayak biar kita bisa lolos dari tahap itu? Jadi kebetulan aku punya circle pertemanan yang cukup positif. Alhamdulillah positif tapi kecil banget. Jadi ketika aku mulai kehilangan harapan, biasanya aku minta ketemuan nih sama teman-teman motivasi gitu ya Kak. Itu gitu. Dan ketika kita lagi down sama-sama down, biasanya kita saling menyemangati sih. Dan kebetulan momennya pada saat itu tuh lagi Ramadan guys. Iya lagi Ramadan. Terus aku juga habis mental breakdown karena gagal terus itu kan. Terus waktu Ramadan kan kita fokus ibadah ya. Terus kebetulan alhamdulillah tahun lalu itu kan ketika Ramadan lagi liburan juga. Jadi aku fokus untuk
berbenah diri gitu. Dan salah satu yang bikin aku semangat lagi ya ketika aku beribadah dan aku mulai baca-baca buku. baca-baca Al-Quran gitu ya, mendalami ayat-ayatnya dan berusaha menghidupi Betul, ayat-ayatnya juga betul. gitu. Terus ada satu ayat Al-Quran sih yang bikin Apa itu, Kak? aku kayak semangat lagi. Itu Jadi tuh dek gitu. iya, itu kalau aku lupa sih pastinya ya. Kalau koreksi nanti Gak salah apa-apa, koreksi aja. aman-aman. Itu tuh dari At-Taubah. Jadi intinya dari suratnya tuh kayak janganlah engkau berputus asa atas rahmat Sama Allah Allah. karena sesungguhnya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Dan saat itu juga kayak oh iya ya kayak kenapa aku kehilangan harapan padahal Allah itu Selalu ada. memberikan harapan gitu. Jadi Kak Uma itu kayak pasrah dulu ke Allah, minta jalannya agar bisa lancar gitu ya. Oke. Karena tuh bukan yang mudah bercerita gitu loh. Jadi pun sama Allah tuh kayak kan ada ya orang-orang yang habis sholat tuh kayak ya sama Allah. Iya, lebih enak curhat sama Allah gitu ya, Kak. Jadi kayak aku bener-bener habis sholat tuh diam, tapi kayak I know that Allah tuh Dengar ya, gitu. kayak you know how weak and how strong I am gitu. Jadi ketika aku diterpa masalah tuh aku jadi yakin kalau aku nggak bakal kenapa-napa gitu karena kayak Ada Allah gitu. Iya, aku mampunya segimana tuh Allah tahu. Keren banget sih itu, Kak. Terus mau tanya dong, Kak. Kalau kan aku dengar-dengar nih, Kak Uma ini habis menang opsi perak. Pasti kayak kalau menang opsi tuh susah banget. Gak mungkin gampang. Nah, itu Kak Umay itu perlu tekad atau langsung jalanin aja? Jadi opsi ini kebetulan aku percobaan kedua kali tahun ini dan baru juara. Jadi tahun lalu itu aku ikut opsi juga tapi nggak lolos. Kemudian ketika yang kedua kali ini sebenarnya again tadi itu aku tidak berapa apa-apa ya gitu. Cuman alhamdulillah sih sama Allah tuh dimudahkan gitu loh teman-teman. Aku dikasih ketemu sama mentor yang cocok, kemudian anggaran penelitiannya juga oke gitu. Ketemu teman-teman banyak nggak, Kak? Iya, teman-temannya juga lebih banyak tahun ini gitu. Jadi lebih semangat sih menjalaninya gitu. Terus cara Kak Umay bisa dapet jati dirinya Kak Umay gimana, Kak? Sebenarnya nyoba semua ya. Ketika kelas 10 tuh aku ikut semuanya. Jadi aku ikut opsi, ikut OSN, ikut FLS. Jadi kayak itu tuh FOMO ya teman-teman, itu FOMO karena aku tidak tahu. Cuman karena aku merasa aku tidak tahu, aku harus ikut semuanya. Biar aku tuh ngerti. Biar tahu mau mana yang dipilih gitu kan ya. Ikut OSN, aku masuknya cabang astronomi kan. Tapi ternyata kayaknya aku tuh nggak cocok. Nggak cocok, nggak enjoy menjalaninya gitu. Kemudian kalau FLS kan seni ya, dan menurut aku seni ini kan sangat-sangat subjektif. Nah, sedangkan aku tuh anaknya nggak suka yang setengah-setengah gitu. Yang harus kayak MTK, gitu kayak singkat. Gitu. Jadi ketika ikut opsi, oh ternyata aku tuh enjoy. Aku tuh kebetulan aku waktu kecil aku ikut sama nenek aku. Apa nenek tuh? Aku itu punya kos-kosan. Nah yang ngekos itu adalah mahasiswi UNTAD. Jadi dari kecil tuh aku ngelihat kayak mbak-mbak kos bawa laptop, terus kayak gitu. Dan ternyata aku tuh suka, aku tuh enjoy banget ketika aku di depan laptop sendirian dan aku harus baca banyak jurnal yang mungkin menurut orang-orang stres ya. Ya kayak bosenin gitu nggak sih? Iya, aku enjoy banget ternyata. Jadi ketika aku enjoy ya, oke aku akan fokus opsi gitu. Oh gitu, keren banget sih Kak. Itu kan setelah Kakak menang opsi tuh. Menurut Kakak gimana sih cara biar orang-orang itu bisa dapat kayak motivasi dan kayak harapan biar kayak aku harus ikut Olimpiade deh buat gapai cita-citaku, atau gimana sih caranya aku bisa gapai cita-citaku? Kayak kadang ya Kak, aku sering ketemu nih beberapa orang, dia itu aslinya ada harapan, dia mempunyai cita-cita, cuman di harapan dan cita-cita itu kayak mereka tuh kayak bingung gitu loh. Awal dari aku harus memulainya itu dari mana, terus gimana cara aku biar bisa gapai cita-citaku itu gitu loh Kak. Terus menurut Kak Uma itu gimana cara kita biar bisa dapat apa yang kita inginkan dan awal mulanya itu gimana Kak? Yang pertama-tama sih aku selalu percaya bahwa ketika kita ingin sesuatu gitu ya, ketika Tuhan meletakkan sesuatu di hati kita, itu tuh aku percaya pasti ada jalannya gitu. Misalnya opsi nih, kayak Allah kan ngasih aku keinginan untuk ikut opsi. Nah aku tuh yakin selain dikasih harapannya, pasti dikasih juga jalannya seperti apa gitu. Betul. Nah kemudian ketika aku tahu bahwa aku ingin opsi, aku ini anaknya cukup
keras kepala ya teman-teman. Keras Cukup. kepala kah? Ya, cukup Oh, kayak wow. kalau misal gagal tuh aku bukannya yang down banget, Hah? tapi kayak ada sisi di mana aku tuh kayak skill issue gitu loh, kayak Oh. masa nggak bisa Bisa sih gitu. harusnya aku Ya. kayak bisa nih Iya, gitu. bener. Oh ya ya. Jadi ketika aku tahun lalu tuh gagal, aku tahun ini tuh kayak oke, berarti aku butuh mentor. Aku harus tahu bagaimana cara menulis yang baik dan benar, idenya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah kan sekarang ada banyak ya TikTok, Instagram. Betul. Aku cari lah. Jadi yang pertama kali aku cari itu adalah alumni OPSI gitu. Aku beneran DM mereka kayak apa sih tips and triknya gitu. Biar bisa menanggapi gitu ya Kak. Bener-bener. Terus alhamdulillah waktu itu di TikTok aku tuh menemukan mentor yang cocok. Mungkin kalau kalian Kakak nemu mentornya di TikTok? Iya beneran. Jadi kayak cari gitu terus tiba-tiba ada open batch mentoring OPSI gitu. Oh, aku kira kakak dapat mentor dari Semansa gitu-gitu. Aku cari ya. Jadi intinya tuh kalian harus cari tahu ya. Maksudnya jangan nunggu dikasih tahu. Itu aku selalu bilang ke orang-orang kayak gitu karena kayak banyak orang kehilangan banyak kesempatan karena mereka tuh nggak cari tahu gitu loh. Padahal kan sekarang kita dengan mudahnya kita cari tahu berbagai informasi gitu. Jadi aku mau mentor tuh di TikTok, kemudian aku kalau penelitian kan butuh anggaran ya. Nah butuh anggaran itu aku juga call beberapa orang untuk bantu aku dan alhamdulillah mereka mau gitu loh. Itu kamu cari sendiri semua? Ya aku DM. Sebenarnya kuncinya adalah ini ya 0% gengsi. Kebetulan aku tuh orangnya gak gengsian sama sekali. Kan ada ya anak-anak yang mau minta bantuan tuh gengsi, ngerasa kayak takut dikira bodoh atau gimana gitu. Iya. Jangan gengsi gitu. Kayak mumpung kesempatannya ada, dilakuin aja. Kukira opsi ini bakalan kayak kalau mentor, terus sponsor buat dananya itu dicari Semansa, ternyata harus dari kitanya sendiri. Sebenarnya di Semansa tuh ada disediakan ya teman-teman. Kalau dari mentor tuh ada, cuman kan kalau mentor dari sekolah itu kan biasanya fokusnya ke 9 tim nih misalnya. Sedangkan aku kan butuh mentor yang benar-benar fokus buat Kakak Humay. Aku aja gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau nggak cari mentor pun udah cukup sih kalau dari sekolah. Cuman aku ngerasa kurang maksimal aja gitu. Kemudian kalau soal anggaran itu biasanya sebelum kita penelitian kita tulis dulu nih butuhnya apa aja. Terus dikasih ke sekolah, biasanya baru keluar nanti sekolah bisa ngasihnya berapa persen gitu. Jadi kayak sisa persenannya yang tidak bisa dianggarkan sekolah, cari sendiri gitu guys. Jadi kalau kalian mau bisa gapai cita-cita kalian itu mulai dari diri kalian sendiri terlebih dahulu. Apalagi bener apa kata Kak Humay, jangan pernah kalian mau gengsi guys. Karena gengsi itu bisa menghambat jalan kalian untuk menuju cita-cita gitu. Bener nggak Kak? Bener-bener, karena ini aku juga rasain banget ketika final OPSI. Iya. Oh, final OPSI kenapa tuh Kak? Karena kan untuk menjadi finalis OPSI itu kan suatu kebanggaan susah dicapai gitu. Fun fact-nya adalah untuk bisa jadi finalis itu peluangnya hanya 0,7%. Beneran Kak? Sampai 1 gitu. Dan Kak Humay termasuk 0,7% itu. Nah itu kan ada kebanggaan kan. Jadi betul. Aku menjadi finalis, aku tuh punya ya pasti ada ego gitu kayak. Benar. Gue finalis OPSI gitu. Tapi ternyata guys ketika aku final OPSI di Surabaya, kan itu 75 tim ya, SMA sama SMP gitu. Ya aku sana, aku ingat banget waktu itu aku opening, aku duduk lah ya kan, dan aku belum merasa yang gimana-gimana, tapi ketika aku duduk, nah sebelah aku itu ada yang nyapa aku, tapi kayak dia tuh ngomongnya full Englishan. Kayak Cambridge School gitu. Iya, tapi ya aku jawab sebisa aku ya, karena aku juga belum sejago itu, aku jawab sebisa aku, terus ya dia aku tanya lah, kamu dari mana gitu. Terus dia jawab, kita dari SMA Mentari. Kalian tahu nggak Mentari? Apa itu? Mentari itu sekolah mau di Ayuda, guys. Hah? Kayak, oh gitu, oh hai, gitu. Jadi kayak aku mulai apa sih namanya? Mulai dapat ininya ya. Aku balik badan ini, belakang aku tuh Mandua-Kota Malang. Gitu. Terus udahlah, kan aku kayak mulai, kita keren banget ya orang-orang ini gitu. Terus di OPSI itu teman-teman ada fase pameran. Jadi pameran itu satu ruangan? Bukan ruangan sih. Satu stand itu dibagi jadi 2 tim. Nah, kebetulan aku tuh dapat tim yang dari Malaysia. Jadi kayak internasional juga Kak. Gini, kalau OPSI itu kan OPSI OSN itu Indonesia, cuman kenapa kok ada Malaysia dan Arab Saudi gitu-gitu itu
lebih ke administrasinya sih. Jadi kayak sekolah Indonesia di Malaysia Ya. gitu. Oh. Kan banyak orang-orang yang orang Indonesia yang kerja di luar negeri, jadi bu anaknya untuk sekolah di sekolah Indonesia gitu. Jadi ketika aku satu stand sama adik dari Malaysia, ternyata mereka keren-keren banget gitu. Mereka standnya juga menyediakan makanan-makanan tradisional Malaysia gitu-gitu. Jadi aku tambah ini loh, apa sih namanya, merasa kecil gitu, kayak gue cuman anak Kabupaten Banyuwangi yang kayak di ujung timur Pulau Jawa gitu. Dan ketika mereka tanya ke aku ya kayak dari mana gitu, nah kan aku jawab dari Banyuwangi, itu tuh mereka mukanya masih kayak apa iya di mana Banyuwangi gitu kan ya. Jadi kayak aku jelasin tuh kayak kamu tahu Bali nggak gitu, nah itu seberangnya gitu. Jadi kayak jadi patokannya Bali gitu. Bali, nah itu seberangnya gitu. Mereka tuh baru di situ gitu. Terus kayak ke depannya, di depan aku tuh dari 8 Jakarta gitu. Wow. Jadi kayak akhirnya aku tuh gak bisa tuh menyombongkan atau berbesar hati. Iya, karena atau berbesar diri gitu. Persaingannya juga ketat banget. Gitu. Cuman dari situ tuh aku ingat salah satu pesan dari guru aku bahwa salah satu hal yang bisa bikin kita bertumbuh itu adalah kerendah hatian gitu. Jadi fun fact-nya ketika aku di final opsi tuh, ketika habisnya wawancara presentasi, itu tuh ternyata kata jurinya itu tuh salah satu metode di penelitian aku tuh ada yang salah teman-teman gitu. Penulisannya dia salah. Metode penelitiannya tuh ada sedikit yang salah gitu. Nah, tapi sepanjang penelitian tuh aku nggak ngeh gitu loh kalau misal metode penelitian aku tuh ada yang salah. Nah, tapi ketika peserta lain itu ke stand aku dan nanyain penelitian aku, mereka tuh langsung notice kalau ada yang salah gitu loh. Jadi kayak aku sadar bahwa kita tuh butuh rendah hati untuk bisa menerpa ilmu-ilmu yang dari mereka gitu. Kayak kalau kita ego kita pasti kita kayak enggak kok ini penelitian gue gitu, kayak ini penelitianku benar gitu. Gitu. Tapi ternyata ketika kita punya rendah hati yang cukup baik, kita tuh justru dapat ilmu yang lebih banyak gitu. Dari orang-orang di luar sekitar kita yang bukan di zona nyaman gak sih Kak? Terus kan Kakak punya zona nyaman gak di sini? Kayak gimana tuh zona nyaman? Kayak zona nyaman tuh Kakak hanya di sekeliling orang yang Kakak itu menurut Kakak itu Kakak yang paling pintar atau enggak Kakak yang paling bisa. Tapi ternyata di luar zona nyaman Kakak tuh kayak wow, ternyata banyak banget orang-orang yang lebih nggak bisa kita bayangkan kepintarannya gitu. Ya mungkin ketika opsi itu ya. Jadi kebetulan kalau dari sekolah aku tuh ada 6 tim teman-teman yang ikut opsi, dan yang lolos cuma aku doang ya. Pasti aku kayak gitu, tapi bukan gitu. Tapi teman-teman. Itu kayak. Ya, maksudnya kayak aku cukup bangga lah gitu ketika jadi satu-satunya perwakilan dari Banyuwangi gitu. Cuman ya itu tadi ketika di opsi ternyata aku tidak sehebat dan sepintar itu gitu loh. Jadi kayak ada benarnya kalau kita punya rendah hati yang cukup baik ya kita justru paling bertumbuh di situ gitu. Kau perlu beradaptasi lama atau cepet gitu? Kebetulan aku tuh agak lama ya kalau adaptasi kayak gitu. Terus aku juga bukan yang tipe mudah berteman gitu. Aku introvert parah. Beneran? Iya ya, kayak hari ini kan kita podcast nih. Iya. Nah, kemarin tuh aku diam aja guys. Jadi kayak energi gitu. Biar bisa ngomong hari ini guys. Oke. Jadi kalau final kan 5 hari ya teman-teman. Hari pertama itu kan bikin stand. Terus hari kedua tuh hari kedua tuh kayak titik dimana aku merasa aku bukan siapa-siapa di Surabaya itu. Beneran? Iya, aku ngerasa kayak ternyata masih banyak lebih orang nih. Gue lah deh ini kayak maksudnya dibandingkan teman-teman yang udah keren-keren banget ini tuh kayak aku bukan siapa-siapa gitu. Cuman akhirnya mungkin karena hal itu juga aku jauh lebih effort untuk presentasi di hari ketiganya gitu. Ya, tapi meskipun begitu di hari ketiga ketika presentasi ternyata aku merasa terbantai ya. Jadi beneran Kak? Beneran. Jadi aku keluar dari ruang presentasi itu aku nangis. Kenapa? Ya karena kayak aku kayak masa gagal lagi sih gitu. Kayak masa gagal lagi. Aku nangis dan aku udah cari teman-teman aku kayak aku kalah deh gini-gini. Udah negatif thinking banget itu kayaknya Kak. Udah mengabarkan orang-orang bahwa aku akan kalah gitu loh. Terus Kak, terus gimana cara biar kayak aku harus bisa gitu? Gak ada. Jadi dari hari ketiga sampai pengumuman tuh aku bener-bener diem. Aku diem susah makan. Terus kebetulan aku lagi kayak teman-teman, jadi aku gak bisa sholat. Jadi kayak gak bisa ikhtiar gitu gak sih Kak? Iya, bener-bener.
Cuman ketika pengumuman waktu itu dia gini, kalau Jawa Timur kan dikasih SK terkait penilaian opsinya ya. Nah, aku lihat Mandua Kota Malang itu di atas aku nilainya gitu, salah satu timnya gitu. Nah, terus waktu pengumuman perunggu tuh juara 3 ya, teman-teman, paling rendah gitu. Si tim Mandua Kota Malang ini dipanggil gitu loh. Jadi kayak aku langsung, kalau dia aja juara perunggu, apalagi gue ini kan gak mungkin di atasnya dia gitu loh. Jadi kayak, tapi ternyata habisnya pengumuman perunggu, gak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh diberikan kebesaran hati gitu loh. Kayak aku ikhlas gitu loh. Oh, kayak mau dapet apa aja, Oke, gitu kayak udah gak apa-apa. Terus habis itu tiba-tiba dipanggil guys. Dan itu pun ketika aku dipanggil, aku masih shock. Bengong, iya kayak aku nggak lari gitu ke depan. Terus kayak orang-orang sih yang kayak itu gue gitu. Terus akhirnya aku lari ke depan. Terus kayak di panggung tuh aku masih nggak percaya kalau aku dipanggil. Mau tanya sekali dong kak. Nah kan kakak menang opsi nih. Cara kakak time managementnya itu biar kakak kayak membagi waktu belajar kakak di sekolah, terus untuk mentor, terus apalagi untuk pembelajarannya opsi, terus untuk meluangkan waktu istirahat kakak, apalagi kakak kan perlu time recharge energi gitu. Nah itu gimana? Yang pertama untuk tugas kali ya. Nah, jadi kebetulan kalau misalnya di Semansa itu dikasih dispensasi teman-teman. Jadi kalau pengennya kan sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan dikasih dispensasi full 3 bulan. Beneran? Full. Jadi nggak ada tugas untuk kamu gitu? Kalau tugas ataupun mata pelajaran itu tergantung gurunya masing-masing ya. Jadi kalau aku pribadi pada saat itu aku menemui satu-satu guruku. Aku beneran nyari ini itu pak itu gitu. Aku beneran temui satu-satu. Aku menjelaskan kayak reason why aku nggak bisa masuk ke kelas, aku nggak bisa ngerjain tugas yang sama dengan teman-teman gitu. Jadi alhamdulillahnya sih semua guru itu ngasih solusi gitu antara tugasnya sama kayak teman-teman tapi ngumpulinnya itu belakangan ya, gitu atau diganti tugasnya. Jadi misalnya ada 8 tugas nih, aku cuma disuruh buat satu tugas cuman dengan level kesulitan yang berbeda. Iya, yang kayak lebih tinggi gitu. Iya, jadi kayak tugas sih alhamdulillah aman-aman aja, nilai juga aman-aman aja. Terus kalau kayak ulangan ya aku masuk gitu. Aku masuk aja. Kan ulangan cuma sejam 2 jam kan. Terus balik lagi untuk belajar opsi. Nah, terus kalau misal untuk apa ya tadi? Tugas habis itu recharge ya. Iya. Nah, kalau opsi itu kan full nulis laporan dan apa ya namanya wawancara gitu-gitu ya. Cuman untuk wawancara itu hanya dalam 1 minggu gitu sih teman-teman biasanya. Jadi kayak aku aman-aman aja energinya. Nah, terus kalau untuk nulis laporan itu juga sendiri. Jadi kayak sambil nge-recharge tubuh guys sih kak. Aku enjoy gitu ketika nulis laporan sendirian tuh aku enjoy banget. Gitu. Cuman mungkin ada fase di mana muak kali ya. Jenuh gitu gak sih kak? Karena anak-anak opsi itu di karantina di satu ruangan yang ber-AC, maksudnya kayak sirkulasi udaranya juga minim gitu ya. Nah, cuman ya pasti kalau kita ketemu orang yang sama di tempat yang sama melakukan hal yang sama pasti kita juga muak kan. Jadi kalau benar-benar gitu biasanya kita memutuskan untuk keluar ruangan dan keliling Semansa. Iya. Kayak kita mencoba mengenali lagi lingkungan sekolah kita gitu. Terus kan kalau opsi itu kan pasti sibuk ya kak. Kak Uma itu ada nggak time management yang untuk keluarga gitu? Pasti kan Kak Uma nggak mungkin cuma untuk opsi doang. Pasti ada kayak waktu luang untuk keluarga. Nah itu gimana cara Kak Uma bisa bagi kedua itu biar nggak saling tabrakan gitu kak? Kalau opsi sendiri itu biasanya aku full biar lebih seimbang gitu ya. Aku sangat-sangat memanfaatkan waktu dispensasi yang diberikan oleh sekolah gitu. Karena aku juga punya kesibukan bekerja teman-teman. Jadi kerja apa kak? Aku ngelesin anak-anak kecil. Jadi iya, jadi harus dibagi benar-benar gitu. Jadi ketika di sekolah aku dispen, which is itu dari jam 6 sampai jam 3 sore. Itu aku full ngerjain opsi gitu. Kemudian aku pulangnya itu biasanya dari jam 3 sampai jam 5 tuh aku istirahat kayak makan gitu. Nge-recharge energi lagi. Terus aku biasanya tuh ngelesin cuman dari jam 6 sampai jam 8. Aku ngelesin anak gitu. Terus ya udah sih, terus mentoring biasa sejam, terus ya udah tidur. Nah, kalau untuk keluarga sendiri sih biasanya Sabtu Minggu ya teman-teman gitu. Oh iya, Sabtu Minggu Kak Uma ini free gitu. Ya, dan aku di rumah tuh bukan yang kayak mengurung diri untuk mengerjakan opsi kok. Maksudnya kayak aku opsi ya di depan mama aku gitu, atau kayak sambil cerita-cerita main gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak aman-aman aja. Dan kalau misal kayak untuk nongkrong gitu-gitu, apa masih?
masih bisa kok teman-teman di weekend gitu, di weekend. Tapi aku anaknya juga gak terlalu suka nongkrong kan, jadi ya Karena aman-aman aja perlu susah untuk nge-recharge energinya lagi. gitu sih. Jadi untuk time management sendiri aman-aman aja. Terus time managementnya kakak buat kayak bisa untuk diri kakak selain opsi nih mau apa? Maksudnya semisal kakak time managementnya selain opsi kakak mau fokus ke olimpiade ini sambil ngelakuin opsi atau enggak sambil melakukan hal-hal kegiatan lain selain belajar, ngeles sama opsi gitu. Jadi kebetulan sih selama periode opsi, jadi opsi itu kan 9 bulan ya teman-teman. Lama banget kak. Iya, jadi ada fase proposal, laporan gitu kan. Jadi itu dari Februari apa ya? Februari sampai Oktober kalau nggak salah, pokoknya 9 bulan. Nah, jadi selama aku opsi itu aku juga ikut beberapa lomba. Nggak terbebani itu kak? Alhamdulillah sih enggak ya, aku tuh suka guys. Aku suka banget. Jadi opsi itu kan ada fase pengumpulan data. Itu kayak wawancara, kuesioner. Nah, itu kan ketika datanya belum terambil secara sempurna, secara semuanya penuh gitu ya, kan itu ada waktu kosong. Nah, betul. aku mengerjakan lomba-lomba yang lain seperti kemarin aku lomba Olimpiade Ekonomi di IPB gitu-gitu. Jadi keluar kota itu kak? Keluar ke Bogor. Oh wow. Kalau kalian nanti SMA apalagi di Semansa ya, itu gak apa-apa banget lomba gitu keluar kota, pokoknya manfaatkan aja ya. Banyak cari pengalaman gitu-gitu ya kak. Jadi alhamdulillah sih aman-aman aja gitu. Dan kalau untuk caranya sendiri kan kebetulan kalau misal Olimpiade kan per tim ya, jadi dibagilah materinya. Terus cara gimana kakak bisa dapat materi opsi itu? Terus kok bisa sih kakak jadi juara? Apa sih penelitian kakak di opsi itu? Kalau penelitian di opsi aku kemarin ya, kemarin itu tahun ini maksudnya itu adalah terkait semiotika warna dalam gerakan peringatan darurat. Apa itu kak? Kalian ingat peringatan darurat itu yang Garuda warna biru? Oh ya, yang sempat viral itu nggak sih guys? Benar. Aku meneliti terkait hal itu, jadi semiotika warnanya sama hidrasi kuat hidrasi Z. Nah, kenapa kok aku meneliti hal itu? Sebenarnya kalau alasan personalnya adalah tahun ini tuh aku baru 17 tahun guys. Jadi beneran kak? Iya ya, 17 tahun. Oh my God. Aku ngerasa kan habis ini berarti aku punya kewajiban untuk memilih ya. Benar. Presiden gitu. Nah, aku ngerasa itu tanggung jawab yang besar gitu. Aku ngerasa aku sudah mulai harus belajar politik dan melek politik. Karena kayak aku sadar ternyata politik itu sampai ngaruh ke kehidupan kita di dapur, bahkan kayak harga beras, harga bener gitu kan naik semua gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku harus belajar. Nah, kebetulan kan kemarin kita baru pemilu juga, akhirnya pilih presiden yang saat ini gitu ya teman-teman. Dan ternyata ketika aku mulai belajar, aku menemukan banyak sekali bukan berarti aku bilang kinerjanya tidak bagus ya, cuma kayak ketersimpangan gitu nggak sih? Kayak banyak masalah gitu loh tahun ini. Benar banyak banget gitu. Sampai akhirnya keluarlah sih peringatan darurat. Nah, terus selain itu aku juga meneliti karena kan banyak sekali yang bilang bahwa generasi Z, kamu apa Z? Nggak tahu ya. Z sih. Kalau dari Google masih Z. Oh ya oke. Nah, banyak yang bilang bahwa generasi Z itu kan generasi yang kayak apatis gitu. Bener. Gak peduli sama politik gitu. Nah, kayak aku kesel aja sih. Maksudnya kayak aku sebagai generasi itu kayak aku ngerasa aku punya kekhawatiran yang sama dengan orang-orang milenial gitu. Cuman mungkin cara perlawanan kita tuh berbeda gitu. Ya, orang dulu kan kayak turun ke jalan demonstrasi ya. Nah, kalau kita kan ya kebetulan ada di kasur, tapi kita sosial medianya banyak banget. TikTok, Instagram, akhirnya ada tagar peringatan darurat itu. Dan ternyata kan justru ini ya masif sekali gerakannya sampai akhirnya didengar sama pemerintah. Bener, cepet kalau di sosial media tuh malah cepet gitu nggak sih kak? Kedengeran sampai luar negeri ya. Jadi mungkin ketika pemangku kepentingan seperti presiden dan lain-lain kan pastinya juga akan malu kalau berita nggak enak negaranya didengar sampai luar negeri. Benar. Jadi kayak ternyata aku di Viral itu menemukan bahwa gerakan ini sangat masif dan justru dampaknya lebih cepat daripada kita turun ke jalan demonstrasi, terus takutnya nanti malah justru ada kekacauan dan lain-lain sebagainya. Menurut kakak tuh, kan dari penelitian kakak, ini tentang politik yang ada di Indonesia. Nah, di dalam penelitian itu, kakak ada nggak sih kayak kata-kata atau motivasi yang bisa ngerubah politik di Indonesia itu dari kayak, mungkin hal negatif nggak sih bisa dibilang, jadi ke hal yang positif, terus kayak caranya gitu gimana gitu.
kalau dari hasil penelitian aku ya teman-teman, jadi selain aku bilang bahwa cara dari kita memanfaatkan warna kemarin itu efektif, salah satu buktinya adalah kan kemarin muncul lagi ya yang hijau sama biru ya. Iya bener. Iya, Gojek Ibu-ibu sama peringatan dini. Jadi kayak kenapa kok bentuk warnanya itu terulang lagi ya, karena lebih efektif gitu, ternyata bisa sampai ke luar negeri secara cepat gitu. Dan kalau misal dari isi penelitian aku sendiri, aku juga cukup mengkritisi pemerintah ya sebenarnya. Jadi beneran Kak? iya ya. Gimana caranya? Agak sebenarnya dari awal tuh agak takut ambil tema ini, cuman kayak alhamdulillah sih aman-aman aja. Cuman intinya di dalam penelitian aku tuh isinya adalah kan semiotika warna itu membahas warna ya. Jadi aku kayak membahas bahwa ketika yang pertama kali keluar itu warna biru nih, warna biru itu kan setelah aku teliti gitu ya, itu ternyata terinspirasi dari orang zaman dulu. Apa itu Kak? Jadi kan kalau zaman dulu tuh nggak ada handphone, nggak ada laptop, benar. orang-orang kan harus ke warnet ya. Ya pakai benar. PC. Nah, ketika PC-nya itu error, dia layarnya di warna biru. Oh. Orang itu pakai warna biru untuk menggambarkan sebuah kegagalan sistem. Nah, terus ternyata ketika warna biru muncul, ya ada beberapa suara kita yang didengar dan direspon sama pemerintah. Tapi ada beberapa juga yang enggak. Kayak kemarin itu efisiensi anggaran di pendidikan. Terus yang lebih banyak MBG-nya daripada untuk yang esensial gitu. Terus kayak ada apa lagi ya, banyak banget lah kemarin tuh. Terus kan akhirnya ketika yang biru ini ada beberapa hal yang tidak didengar, akhirnya muncul lampu merah kan. Lampu merah itu sebagai peringatan darurat paling tinggi. Kan kalau misal kita lampu merah ada hijau, kuning, sama merah. Nah kalau merah tuh berarti udah urgent banget gitu. Makanya orang-orang ganti ke merah. Nah terus kenapa kok tiba-tiba jadi hitam gitu ya? Karena ketika merah itu ternyata banyak sekali gugatan kita yang tidak didengar gitu. Kayak orang-orang kayak hitam itu ternyata udah kayak menggambarkan kematian gitu. Kayak udah the final boss. Udah bukan kecewa lagi, udah bukan sedih lagi, tapi kayak udah mati aja lah, kayak udah kan waktu itu kayak Indonesia kemana aja gitu. Makanya akhirnya muncul lah sih hitam ini gitu. Kayak seru banget lah. Terus sama ini lagi. Apa tuh? Garudanya warna putih kan? Ya. Nah sebenarnya kan Garuda itu warna emas ya kayak. Itu ada lambangnya sendiri. Ya kan kalau Garuda kita yang asli ada emas, ada perisainya. Ya benar. Gagah gitu. Tapi kan waktu di peringatan dari kemarin kan warna putih, terus banyak yang congkel-congkel gitu ya. Terus kayak rusak gitu. Iya, rusak, ketut-ketut. Nah, ternyata itu menggambarkan bahwa kita tuh sudah kehilangan kekuatan gitu loh. Kayak gitu. Dan itu menggambarkan detak jantung negara kita yang sudah kritis gitu. Ya sudah mau sakit gitu nggak sih Kak? Meninggal gitu sih. Jadi itu seru banget. Di penelitian Kakak itu ada kayak orang yang tanya nggak? Kayak kenapa sih di politik Indonesia itu kayak gini? Terus kayak kenapa warna merah, kenapa kayak bisa hijau, pink, itu jadi melambangkan peringatan untuk Indonesia itu kayak orang Malaysia, terus orang Jakarta. Itu tuh ada yang tanya-tanya gitu nggak Kak? Jadi aku juga kemarin sempat dapat hasilnya bahwa dari salah satu narasumber aku wawancara ya, bilang bahwa emang warna itu se-powerful itu. Bener-bener. Kan kita di negara yang saat ini itu tidak bisa ya secara gamblang mengkritisi si pemerintah pakai kata-kata. Iya gitu dengan secara verbal langsung itu pasti kan langsung dihilangkan gitu ya. Benar-benar. Jadi secara nggak langsung dengan warna kita tuh nggak harus menyusun kata-kata yang mungkin bisa dijadikan alasan pemerintah untuk membungkam kita gitu loh. Jadi kayak dengan warna kan ada hijau, pink, sama biru tuh. Orang-orang kan langsung nyari itu kayak hijau itu apa. Hijau itu adalah ojek yang dilindas gitu. Terus ada beritanya, terus pink itu apa gitu. Jadi kayak secara nggak langsung tuh itu salah satu bentuk aman kita sih untuk menyuarakan hal-hal yang bisa suarakan secara publik gitu. Oh gitu. Terus warna itu kan powerful banget kan Kak di penelitian Kakak. Nah itu tuh kalau warna itu sebagai powerful, sebagai kekuatan agar kita bisa menyuarakan suara kita. Nah menurut Kakak tuh di dalam penelitian Kakak itu ada nggak sih kayak dampak dari warna yang powerful ini? Kan pasti kalau ada sebab dan akibat. Nah kalau sebabnya kan kalau kita nggak bisa menyuarakan verbal secara langsung, kita harus menggunakan warna agar simbol-simbol warna-warna agar pemerintah ini kita tahu kalau kita ini sedang demo, sedang menyuarakan suara kita tanpa kita secara langsung bilang gitu.
Dari sebab itu, ada nggak sih dampak yang terjadi di pemerintahan dalam penelitian kakak? Iya sih, menurut aku sih kalau dari apa ya, penelitian aku tidak membahas dampaknya teman-teman, tapi ini dari sudut pandang aku aja. Menurut aku sih dari gerakan kita yang kemarin kayak hijau biru, kemudian Garuda dari merah biru hitam itu menurut aku cukup berdampak sangat signifikan karena ya yang pertama suara kita didengar. Benar. Pemerintah memberikan respon kayak misalnya salah satunya itu kan sebenarnya di garis bawahi adalah peraturan terkait ini ya waktu itu Gibran tadi apa ya Gibran mau maju jadi Wapres. iya mau maju tapi akhirnya si tuntutan itu dibatalkan oleh DPR gitu jadi kayak didengar dan direspon gitu. Terus yang kedua yang pastinya adalah membuat Gen Z ini atau gen alpha atau gen apapun itulah ya yang yang dikira tidak peduli itu jadi peduli meskipun pada awalnya itu FOMO kan ada gerakan gitu. repost ya bener repost biar naik gitu nggak sih kak jadi trending meskipun mereka FOMO tapi kan lama-kelamaan itu jadi salah satu picuan untuk mereka bisa lebih tahu politik gitu ya. Kemudian ada juga gerakan yang pakai foto profile di warna ya benar jadi pink hijau itu nggak sih kak? Benar-benar. FOMO tuh tidak seburuk itu kok teman-teman. Maksudnya kayak dari gerakan-gerakan warna-warna itu tadi justru kita bisa meningkatkan kepedulian kita sama politik gitu. Nah terakhir nih kak buat pertanyaan, kakak ada nggak sih motivasi buat ons di luar sana yang nggak bisa jadi harapan pemicu dan biar mereka itu bisa time management, bisa tahu jati diri mereka, potensialnya mereka gitu. Kakak ada nggak sih motivasi kata-kata sedikit aja? Aduh, motivasi ya. Jadi sebenarnya yang pertama adalah kalian harus yakin bahwa kata kuncinya adalah belum. Jadi kalau misalnya kalian gagal, selagi chance-nya masih ada, dicoba terus dan terus berdoa karena kalian punya harapan. Karena aku percaya bahwa Allah itu give us whenever we ask. Benar-benar. Ya, Allah tuh selalu memberikan ketika kita meminta, entah itu apa yang berupa kalian minta atau tidak, tapi intinya yang terbaik buat kalian gitu. Jadi intinya cari jalannya aja. Jadi buat tonton di luar sana tuh ya, kalau kalian mau bisa gapai cita-cita, bisa cari potensial diri kalian, terus data management, yang penting tuh kayak bisa tahu jati diri nggak sih kak? Intinya kayak Allah give us whenever we ask. Gitu. Yang penting kita harus percaya Allah atau enggak Tuhan kita. Mau agama apapun kita harus percaya sama Tuhan kita. Kalau Tuhan kita itu ada gitu loh guys. Nah guys, wah nggak kerasa banget kita udah sampai di penghujung acara podcast ini untuk My Talks X Edu Talks. Semoga obrolan tadi aku bersama Kak Huma ini bisa jadi motivasi belajar kalian, bisa motivasi pemikiran kalian biar bisa luas. Kalau ternyata nggak semua orang itu ada di zona nyaman gitu. Segitu aja nggak sih guys? Iya betul. Terima kasih Kansa dan terima kasih Kak Umay. Jangan lupa follow, like, dan share ke teman-teman kalian semua di sosial media apapun, sahabat, keluarga, dan teman-teman kalian semua. And see you, aku dan Kak Umay pamit. Bye-bye semuanya.